Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian juga tak jarang melibatkan buah hati mereka dalam prosesnya. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yendriani dan juga psikolog klinis dan forensik Cassandra Putranto. Dan sebelum kita membahas atau memulai dialog ini, perlu kemudian saya sampaikan bahwa kembali trigger warning terlebih dahulu ya. Mungkin pembahasan dalam dialog kali ini juga dapat membangkitkan trauma dari sejumlah pihak. Saya ucapkan selamat malam kepada dua orang narasumber saya malam hari ini, Mbak Andi dan juga Mbak Cassandra. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Saya akan ke Mbak Andi terlebih dahulu. Kita akan membahas terkait dengan data. Kita tahu bahwa kasus seperti ini yang kerap terjadi bisa dibilang juga sebagai suatu fenomena gunung es. Tidak semuanya terlaporkan begitu. Tidak semuanya kemudian mencuat kepada publik. Datanya, tapi kalau dari Komnas Perempuan seperti apa ya sebenarnya? Ada berapa kasus KDRT yang terjadi di Indonesia di sepanjang tahun 2021-2022, Mbak? Oh, data KDRT ya Mbak ya. Selamat malam juga untuk semuanya. Saya kaget karena ditanya ke data KDRT, saya pikir langsung menukik pada data femisida. Kalau kita melihat memang dari 5.000-an kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan pada tahun 2021, itu hampir lebih 70%-nya adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga, dalam relasi yang personal. Tetapi juga sebagian besarnya dari 70% itu adalah kasus yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Nah, sementara untuk kasus femisidanya sendiri atau kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan berbagai latar belakang yang sebetulnya mengarah pada konstruksi relasi yang timpang antara laki-laki dengan perempuan, ini tidak ada pencatatan yang terpisah termasuk di tingkatan kepolisian karena selama ini masih digolongkan sebagai kasus pembunuhan saja. Nah, justru Komnas Perempuan sejak tahun 2021 ini membangun dialog agar ada proses data yang lebih spesifik yang memungkinkan kita untuk bisa mengenali ciri-ciri maupun pola dari pembunuhan terhadap perempuan. Baik, dari data tersebut, mayoritas ini kalau kita lihat secara umum, rata-rata penyebab terbanyaknya apa? Apakah memang relasi yang tidak baik antara perempuan dan laki-laki, spesifik dalam rumah tangga atau apa, Mbak? Kalau dari kajian media massa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, sebagian besar dari femisida atau pembunuhan yang diarahkan kepada perempuan itu dilakukan karena memiliki awalnya ya relasi yang sifatnya personal, tapi kemudian relasi itu retak dan pihak perempuannya dianggap tidak mau rujuk kembali. Ataupun situasi-situasi di mana si perempuannya dianggap membangkang dari peran-peran domestik yang menurut awam kebanyakan masyarakat harusnya dilaksanakan oleh perempuan tanpa pertanyaan gitu. Jadi misalnya sama seperti liputan yang barusan kita dengarkan, kasus yang sedang kita bahas ini, banyak juga kasus yang berawal dari percekcokan di dalam rumah tangga, di mana pihak perempuan dianggap tidak sabaran, tidak cukup melayani, dan lain-lain. Baik, saya ke Mbak Cassandra. Tadi kita sudah dengar bersama apa saja yang kemudian menjadi faktor penyebab biasanya mayoritasnya itu kenapa sih terjadi kemudian kekerasan terhadap perempuan, berujung pembunuhan, spesifiknya di dalam rumah tangga. Kalau dilihat dari kacamata psikologi begitu, apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi faktor pendukung munculnya penyebab-penyebab tersebut? Mbak Cassandra? Apakah bisa mendengar suara sekali lagi saya? Memang baik, oke. Tadi juga sudah disampaikan. Baik, silakan Mbak. Kedengeran? Ya sesuai tadi. Ya, sesuai tadi yang juga disampaikan, memang tadi ada relasi yang tidak seimbang ya. Ada yang berkuasa, ada yang lemah. Nah, tapi tentu saja itu juga terkait dengan pertama profil psikologis dari pelakunya, dari yang merasa punya kuasa, lalu kemudian yang menjadi korban ini juga berarti akhirnya tidak menyadari bahwa mereka masuk ke dalam sebuah lingkaran kekerasan yang berlarut-larut demikian, lalu kemudian juga ada situasi-situasi yang memicu, misalnya mungkin juga ada faktor ekonomi, ada faktor sosial budaya, dan yang paling penting juga ada masalah penegakan hukum barangkali yang juga masih belum cukup
tegas atau mungkin juga belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena saya yakin dari Komnas Perempuan juga sudah begitu sering mencatat dan mendampingi ya Ibu Andi ya, tapi tetap saja berpuluh-puluh tahun ini masih sering terjadi, yang tentu saja harus menjadi PR kita bersama untuk bisa memutus rantai kekerasan ini. Baik, kata kuncinya adalah bagaimana kemudian kita sama-sama menyetop kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan maupun laki-laki. Spesifiknya dalam dialog kali ini kita membahas terkait dengan perempuan. Tadi ada kemudian profil psikologi dari orang yang juga berpengaruh di dalamnya. Ketika kita bicara tentang hal itu, kadang-kadang kita kemudian membiasakan satu sikap yang ada, begitu ya Mbak Cassandra. Kita menganggap bahwa itu adalah sikap yang wajar, respon yang wajar. Nah, batasannya itu sebenarnya seperti apa sih kalau dari ilmu psikologi klinis dan forensik, ketika satu hal dikatakan menjadi satu kondisi atau satu sikap yang tidak bisa dan tidak kita wajarkan seharusnya dalam relasi hubungan, termasuk diantaranya dalam rumah tangga? Ya, permasalahannya ini kan adalah adanya suatu proses yang berkepanjangan lalu sampai kepada sebuah titik kulminasi yang mungkin bisa berakibat fatal. Ya, nah seringkali awalnya dari kata-kata biasa itu dianggap wajar bahwa boleh seorang pria melakukan ini, bahwa seorang perempuan harus menjalankan ini. Jadi ada suatu tatanan yang tadi kalau memang pengaruhnya ada masalah nilai norma budaya, norma masyarakat yang dianggap biasa. Tapi persoalannya adalah ketika sudah terjadi kekerasan itu kan berarti sudah tidak bisa diterima. Nah persoalannya kekerasan ini sudah bisa juga yang bukan hanya berakibat kepada perasaan malu, terhina, merasa direndahkan, tetapi juga sampai ada kekerasan fisik, juga ada dampak psikologis dan sosial yang bahkan pada perempuan ini seringkali rantainya itu siklusnya tuh mungkin kalau kekerasan tuh kan awalnya dari yang pertamanya nggak apa-apa, tapi terus kemudian ya betul, ya pertamanya itu kan dari mulai nggak apa-apa, baik-baik saja, tapi terus kemudian memuncak, ada eskalasi emosi, terjadi kekerasan, lalu kemudian baik-baik lagi gitu. Nah seringkali perempuan tidak menyadari siklus ini gitu, jadi siklus yang berulang-ulang terus sampai akhirnya bisa jadi terjadi suatu kekerasan yang sangat luar biasa, yang bahkan kekerasannya bukan hanya verbal dan psikologi saja, bahkan sampai kekerasan fisik yang sudah berakibat kepada kematian. Ini yang tentu harus bisa di-cut, bisa dipotong supaya perempuan juga tahu haknya, bahwa ada hal-hal yang mungkin memang masih bisa diterima, tetapi kalau misalnya sudah bertentangan dengan prinsip tadi ada kekerasan, ini sudah melakukan kekerasan berbasis gender terutama, ya itu yang tentu harus menjadi psikoedukasi bagi kita bersama untuk tidak bisa diterima dan tidak dibiasakan untuk diterima atau dianggap wajar. Baik, biasanya yang dilakukan juga adalah ketika sudah merasa tidak nyaman menuju atau mencari bantuan begitu ya. Salah satunya dengan melaporkan, yang terbuka pintunya adalah Komnas Perempuan. Nah, saya mau ke Bu Andi lagi. Kalau sejauh ini upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ketika kemudian ada yang melapor, tapi bagaimana sih caranya agar tidak menjadi korban dua kali begitu? Karena biasanya stigma yang ada ketika kita melaporkan tindakan yang terjadi itu kan lebih menakutkan kadang dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang didapatkan gitu. Nah, upaya perlindungan terhadap korban yang biasanya dilakukan oleh Komnas Perempuan seperti apa? Betul sekali Mbak, memang hal yang paling dikhawatirkan oleh korban selain tentunya adanya kemungkinan ancaman ataupun balas dendam dari pelaku adalah justru kemungkinan sikap yang akan dia peroleh. Apakah itu disalahkan atau justru direndahkan akibat dari kekerasan yang dia alami. Nah, untuk mencapai proses hukum tentunya kesigapan dari aparat menjadi sangat penting, dan tentunya aparat yang juga memahami perspektif korban dan juga bisa menjalankan proses hukumnya dengan memberikan upaya-upaya pemulihan. Karena itu Komnas Perempuan sebenarnya di dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan korban yang telah melaporkan kasusnya dan ingin berproses secara hukum, kami saat ini sedang menggodok MOU dengan kepolisian dengan harapan bahwa dia bisa menjadi ruang untuk kerjasama peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, selain tentunya kerjasama dengan kejaksaan dan juga Mahkamah Agung untuk jaksa dan hakim.
Dan kami mendorong juga agar segera arahan dari Kapolri untuk membuat unit pelayanan bagi perempuan dan anak menjadi direktorat, sehingga memiliki sumber daya yang lebih baik, ini segera dapat terwujud. Kita sungguh berharap bahwa direktorat ini sudah bisa mulai menjelma ya di tahun 2022. Untuk itu Komnas Perempuan juga sudah memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Kemenpan RB, Reformasi Birokrasi dan juga Pemberdayaan Aparatur Negara, agar bisa mempercepat proses pembentukan direktorat untuk pelayanan bagi perempuan dan anak. Dengan dibentuknya direktorat ini nanti juga akan menguatkan unit-unit pelayanan bagi perempuan dan anak di tingkatan daerah, kota, kabupaten. Dan ini jadi sangat penting karena kita tahu di banyak wilayah di Indonesia, wilayah kepolisian ini dengan kepulauan-kepulauan yang ada tentunya membutuhkan penanganan juga yang lebih spesifik. Oke, biasanya kalau sejauh ini upaya pembuktian itu mengalami kendala di sisi apa? Apakah dari sisi barang bukti, ataukah kemudian keterangan-keterangan dari saksi, atau seperti apa pendampingan yang biasa dilakukan oleh Komnas Perempuan ketika masuk ke jalur hukum? Komnas Perempuan sendiri tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus. Mandat kami sebetulnya adalah melakukan pemantauan dan memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan juga tugas untuk menjalankannya. Jadi kalau misalnya ada korban yang melapor kepada Komnas Perempuan dan dia membutuhkan bantuan hukum, kami akan merujuknya kepada misalnya Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak ataupun lembaga bantuan hukum yang juga memiliki alokasi berdasarkan dengan undang-undang bantuan hukum yang ada. Dan kalau misalnya terjadi kemacetan di dalam proses hukumnya, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung. Dan jika dibutuhkan perlindungan lebih spesifik, maka biasanya kami berkoordinasi dengan pihak lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan bahwa hak-haknya ini dapat terpenuhi oleh pihak-pihak itu. Baik, Mbak Cassandra. Sementara untuk kendalanya sendiri, minta maaf, kalau untuk kendalanya sendiri, yang paling berat sebetulnya langkah pertama untuk melaporkan kasusnya ya. Itu mengapa dari data yang masuk ke Komnas Perempuan, sebagian besar kasus yang berhasil diproses adalah yang mendapatkan pendampingan yang cukup. Sementara di saat yang bersamaan kita tahu daya atau sumber daya untuk konseling, untuk psikolog, dan lain-lain itu sangat terbatas sekali. Dan kita sungguh berharap dengan adanya undang-undang praktik psikologi yang baru saja disahkan, ini akan memampukan lebih banyak daerah memiliki konselor-konselor yang memungkinkan proses pendampingan ini terus ada dari mulai pelaporan sampai selesai persidangan, bahkan pasca persidangan itu sendiri. Oke, saya ke Mbak Cassandra. Ketika kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, dalam hubungan, tidak hanya kemudian perempuan selalu menjadi korban, kadang juga ada perempuan juga menjadi pelaku di sini ya. Walaupun memang malam ini kita akan spesifik lebih condong mengarahkan sesuai dengan kondisi kasus-kasus temuan terbaru. Tapi kalau kita bicara secara umum, Mbak Cassandra, bagaimana kemudian kita mendeteksi terjadinya kasus kekerasan di dalam suatu hubungan dan juga di dalam rumah tangga spesifiknya, baik itu dari eksternal maupun dari internal ketika kita sebagai bagian dari hubungan tersebut. Karena ini menjadi penting juga untuk kalau dari luar kan jadi bisa tahu, bisa kemudian menjadi support system yang baik begitu terhadap para korban begitu. Cara deteksinya seperti apa sih Mbak sebenarnya? Baik, sebenarnya dampak kekerasan itu kan memang sangat beragam, mulai dari dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial. Tapi yang jelas biasanya memang kalau ada, tadi juga disebut ya oleh Ibu Andi bahwa berharap teman-teman psikolog di seluruh Indonesia bisa menjawab tantangan ini dan tentu saja memampukan diri dengan kompetensi yang sesuai dalam hal ini. Mungkin kalau menerima kasusnya mudah, tetapi sekali lagi tentu harus ada pembuktiannya. Nah, pembuktian inilah yang juga terkait dengan pertanyaan tadi ya, bahwa bagaimana bisa dibuktikan bahwa sebuah kondisi, perilaku, atau dampak itu adalah sebuah dampak dari kekerasan itu sendiri. Yang jelas memang pasti ada yang bisa dideteksi, mulai dari perubahan fisik misalnya, yang tadinya mungkin kita bisa terlihat mungkin ada biru atau luka dan lain sebagainya yang biasanya orangnya menganggap bilang nggak ada apa-apa. Tapi terus kemudian juga ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Yang paling sering juga adalah waktu reaksi misalnya. Nah, tugas seorang pendamping, psikolog, baik klinis maupun forensik sekalipun, tentu tidak hanya membuktikan adanya dampak tersebut, tetapi juga harus bisa mengaitkan dampak tersebut dengan
tindak pidana yang terjadi dalam hal ini apabila kekerasan. Karena ketika itu sampai ada proses hukum, itu harus ada pembuktian yang jelas terutama dari sisi psikologi forensiknya. Oke, berarti Mbak Cassandra terakhir untuk menyetop kekerasan dalam rumah tangga seperti headline kita hari ini, kunci pentingnya apa yang kemudian harus dilakukan, baik itu bagi pelaku, bagi korban, dan juga bagi lingkungan sekitar? Saya kira semua entity harus ikut menunjang. Yang pertama mulai dari juga keluarga, memastikan bahwa mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender dari rumah supaya menghasilkan anak-anak yang sudah paham untuk tidak melakukan hal tersebut. Lalu kemudian psikoedukasi yang masif ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan juga di media sosial, bahkan di media formal sekalipun. Lalu kemudian penegakan hukumnya juga harus jelas lah. Sementara juga adanya pendampingan komunitas-komunitas yang terjun di sini juga harus lebih banyak. Dan yang paling akhir tentu pemerintah. Ya, saya rasa pemerintah juga berperan penting dalam hal ini untuk bisa menekan kekerasan seksual, terutama untuk proses penegakan hukumnya supaya menjadi lebih mudah dan lebih cepat, lebih bisa memberikan keadilan, terutama bagi perempuan. Karena banyak sekali yang tadi saja sudah datanya sudah banyak, tapi banyak sekali yang tidak berani lapor, terutama juga karena takut mengalami kekerasan sekunder, tetapi juga karena takut tidak mendapatkan keadilan. Baik, jadi dari semua lini ya, dari semua level memang harus benar-benar dipastikan untuk bisa menghindari dan menyetop kekerasan, baik itu dari level terkecil maupun dari sisi regulasi, termasuk diantaranya besar harapan dari pemerintah ini bisa benar-benar mengeluarkan regulasi dan ketika sudah masuk ke ranah hukum bisa benar-benar mendapatkan keadilan terhadap para korban yang sudah berani melapor. Terima kasih banyak kepada Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriani dan juga psikolog klinis dan forensik Mbak Cassandra Putranto sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini.